Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama aku, Kondes Mendes, Tarot tentang hati dan jiwa di General Reading. Pembacaan secara umum, ya, energi ditarik secara acak, ya, energi banyak orang. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Oke. Karma apa yang diterima dia yang telah mempermainkan dan mencampakkan perasaan kamu? Sepertinya ekstrim gitu ya, menakutkan. Tapi kita akan coba lihat. Mungkin kamu yang pernah disakiti hatinya, mungkin kamu yang pernah diabaikan, atau kamu yang pernah tidak merasa dihormati atau tidak merasa dihargai, padahal kamu sudah berusaha untuk menjadi lebih baik, menjadi sebuah ketulusan, tetapi kamu tidak mendapatkan itu. Ya, coba kita akan lihat. Karena apa? Selama dunia ini masih berputar, masih ada sebuah perputaran dunia ini, hukum tebar tua itu masih berlaku. Di antaranya adalah hukum karma. Hukum karma itu apa, Tondes? Hukum karma adalah ya tentang perbuatan dan hasil yang akan didapat dari perbuatan tersebut. Ya, hukum karma sendiri dibagi menjadi dua. Hukum karma ya, karma relationship itu adalah perbuatan. Karma itu adalah perbuatan dan hasil yang akan didapat dari perbuatan tersebut, dinamakan karma pala. Sementara akibat yang ditimbulkan disebut karma vivaka. Jadi segala apapun akan ada yang disebut namanya ganjaran, atau apa yang kamu akan tanam itulah yang akan petik. Kalau kamu menanam bunga harum pasti akan memetik bunga harum, tetapi kalau kamu menanam bunga bangkai, ya itulah yang akan kamu dapatkan sesuai dengan apa yang kamu tanam, cepat atau lambat, seperti itu ya. Oke, kita harus percaya, tidak percaya harus percaya, karena hukum alam itu adalah sudah dari sejak zaman-zaman terdahulu, pendahulu kita, dan itu memang juga tertera di dalam semua kitab ya, begitu ya. Oke, kita akan lihat karma apa yang diterima dia yang telah mempermainkan dan mencampakkan perasaanmu. Kita akan lihat. Yang pasti kita tidak boleh sakit hati ya. Oke. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan tetap berdoanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya kuasanya yang menjawab dengan tepat dan benar. Ini adalah sarana sebagai clue saja, gambaran saja, atau antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kodes menggunakan kartu tarot sebagai media prediksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus ya. Karma apa yang diterima dia yang telah mempermainkan dan mencampakkan perasaan kamu? Fokus. Fokus. Di sini adalah tentang sebuah apa ya, disebut tuh kayak penyesalan ya, tentang sebuah penyesalan, tentang sebuah sebab akibat. Penyesalan itu datangnya di belakang ya, nggak ada penyesalan itu datangnya di depan. Kalau di depan itu namanya pendaftaran ya. Segala sesuatu kita harus mengantisipasi, jangan pernah melakukan sesuatu ya di luar kendali kita. Kita tetap harus mengontrol diri, mengelola hati kita, agar kita tidak sampai melakukan sesuatu hal yang nanti akibatnya akan kita panen sendiri, seperti itu. Nah, ini kita berbicara tentang karma apa yang diterima dia yang telah mempermainkan dan mencampakkan perasaannya. Kita tidak mengutuk, atau kita tidak mencela, atau kita tidak menuduh, tetapi paling tidak kita pengen tahu saja ya, seperti itu. Nanti akan ada proses yang akan dia jalani ya. Ini kartu pertama, akan ada proses pastinya, seperti itu ya. Kita akan lihat kembali.
Di sini ada yang disebut namanya tentang apa ya? Kalau dibilang tentang sebuah badai. Di sini digambarkan kapal yang berada di tengah laut yang diterjang badai, atau bisa dibilang sebuah kesedihan. Kesedihan yang teramat sangat, merasa terombang-ambing oleh perasaan dia sendiri. Ibaratnya kayak nggak tenang itu, sedih. Kalau dia menjalin sebuah hubungan ya akan mengalami sebuah atau sesuatu yang sama yang pernah kamu rasakan. Ini di sini terlihatnya lebih langsung terbayarkan ya, seperti itu. Kita akan lihat. Tentang sebuah kesuksesan, dan ini akan berjalan tentang kesuksesan yang dimaksud di sini bagaimana? Kesedihan yang berkepanjangan, ya, sebuah kesedihan yang berkepanjangan dan tidak ada endingnya, ya, karena penyesalan itu memang adanya di belakang. Dia akan selalu merasa patah hati, kalaupun dia menjalin hubungan ya akan selalu merasakan tidak tenang dan tidak merasa bahagia, seperti itu. Mengalami sebuah kegagalan. Ibaratnya kalau alam semesta itu turut menegur, bukan menghakimi, tapi alam semesta itu selalu turut mengingatkan bahwa kamu harus lebih hati-hati untuk melakukan apapun yang ada di dalam kehidupan ini, karena sepatah kata pun akan ada bayarannya, termasuk yang disebut dengan karma, ya. Di sini terlihat seseorang yang kamu pertanyakan ini akan langsung mendapatkan bayaran, ya, akan mengalami sebuah kesedihan, sebuah kegagalan, sebuah patah hati, ya, yang berkepanjangan, ya, seperti itu, seperti badai atau seperti kapal yang diterjang badai di tengah lautan. Kamu bisa membayangkan bagaimana itu, ya. Kita tidak mendoakan, kita tidak berharap seperti itu, kita hanya menerima dengan keikhlasan. Tetapi alam semesta di sini memberikan teguran seperti itu, ya. Dan di sini juga ada yang disebut namanya rencana. Walaupun dia mempunyai segala rencana yang dia ingin lakukan, tapi tetap saja ada bayarannya. Kita bicara tentang bayaran karena kita bicara tentang seseorang yang telah mencampakkan kamu, seseorang yang telah mengabaikan perasaan kamu, ya. Intinya sudah melukai kamu, seperti itu. Orang yang disebut seperti itu orang yang selalu mengedepankan kesenangan dunia tanpa tahu mana salah mana benar, tidak memakai batasan, hanya mengejar kesenangan dunia, seperti itu, ya. Dan di sini terlihat lebih cepat, ya. Gones tidak melihat lama. Kenapa? Gones begitu menebar kartu terlihatnya seperti itu, ya. Oke. Jadi kita nggak usah menangis, ya, kalaupun, tapi kita tidak berharap untuk hidup ini menjadi sedih atau hidup ini menjadi sebuah luka atau hidup ini berharap dilukain orang, itu tidak. Tetapi paling tidak kita menjadi seseorang yang lebih ikhlas aja, ya. Karena tanpa kamu pinta, tanpa kamu berdoa, semua sudah ada hukum alamnya. Ada namanya hukum tebar tuai. Siapa yang menanam, itulah yang dia akan memetiknya. Tergantung kita menanam dalam bentuk yang bagaimana. Jadi ya sudahlah gitu. Lebih ke mengikhlaskan saja. Ya. Di sini ada kesuksesan yang dia akan jalani. Kesuksesan di sini yang dimaksud itu
berjalan yang cukup lama ya. Dia merasakan itu lama gitu, kesedihannya, kegagalannya, atau prosesnya itu lama ya, seperti itu. Berdoa yang terbaik. Kalau kamu baik, bagaimanapun juga seseorang itu yang pernah membuat kamu bahagia, orang itu pernah membuat kamu senang, dan kamu pernah mencintai dia, kamu pernah diperlakukan baik juga sama dia. Mungkin akhir-akhir ini aja dia melakukan seperti tidak menghargai kamu, atau kamu tidak merasa diperhatikan lagi, atau kamu merasa dicuekin ya, apapun itu alasannya yang membuat kamu terluka, merasa kamu itu terdolimin ya, seperti itu. Tetap berdoa yang terbaik. Jangan pernah ada dendam, jangan pernah ada luka. Semuanya kembalikan pada sang pemilik. Kenapa Gonda selalu memesankan untuk mencintai apapun yang ada di dunia ini, termasuk dia, seseorang yang kamu cintai itu karena Allah, agar kamu merasa lebih ikhlas seandainya terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan. Dan ini akan berlangsung lama untuk seseorang yang kamu pertanyakan. Dia akan mengalami patah hati setiap menjalin hubungan, mengalami kegagalan setiap mempunyai rencana apapun itu ya. Karena dia pure di situ terlihatnya hanya sebatas untuk mencari kesenangan dunia aja, tanpa memikirkan mana yang benar, mana yang salah ya, seperti itu. Kamu di sini harus menjadi lebih baik. Kenapa? Apapun yang dipertemukan sama kita, apapun yang dipersatukan sama kita, itu ada tujuan. Allah itu pemilik rencana, Tuhan itu pemilik rencana yang paling sempurna. Mungkin kamu didekatkan dengan dia, jadi positive thinking aja. Mungkin kamu didekatkan oleh dia, atau diberi kesempatan untuk bersama dia, untuk mengetahui, untuk kedepannya kamu menjadi lebih baik, atau kamu jadi lebih tangguh ya kan, lebih dewasa, lebih mengerti tentang bagaimana memahami kehidupan, seperti itu. Kamu harus dengan penuh kesabaran, karena segala sesuatu sudah ada resikonya, sudah ada suatu, yaitu yang disebut dengan indikasi dari perbuatan gitu ya, termasuk minum obat gitulah. Kalau minum obat itu indikasinya menyehatkan, pasti tujuannya seperti itu ya. Oke ya, memang kamu saat ini itu seseorang ini memang kamu baru sadar bahwa seseorang ini memang bisa dibilang player, sehingga hanya sebatas kesenangan dunia aja, tetapi kamu memiliki ketulusan. Ketulusan ini tidak tanggung-tanggung, kamu dengan menggelontorkan apa yang kamu punya, termasuk keuangan, termasuk ketulusan. Makanya gue selalu bicara, jangan pernah menampakkan kebucinan kamu, atau kamu jangan pernah menampakkan bahwa kamu itu cinta banget sama dia atau sayang banget sama dia. Itu justru itu adalah menunjukkan sebuah kelemahan kamu di depan dia. Kalau orang yang tulus bertemu dengan orang yang tulus ya is okay. Kalau bertemu dengan orang yang seperti ini, misalkan seperti orang yang kamu tanyakan ini, akhirnya menjadi sebuah penyesalan ya, seperti itu ya. Dia golongan player ya, makanya dia meninggalkan kamu begitu aja. Terkadang kamu seperti nggak dibutuhkan, atau bahkan dia butuh kadang kalau ada keperluannya, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Jadi kamu harus lebih hati-hati, kamu masih banyak peluang ke depan untuk mendapat sesuatu yang lebih baik daripada dengan seseorang ini. Kamu berhak bahagia ya, seperti itu. Berhak bahagia, masih banyak dia yang lebih baik daripada dia saat ini, seperti itu. Jadi kamu berdamailah ya dengan segala hal yang bisa kita ubah, karena ikhlas akan menjadi ending terbaik dari semuanya gitu ya. Oke, jadi kamu bisa melihat apa yang akan terlihat nanti. Kamu akan melihat dari seseorang yang aku pertanyakan ini
Semoga ini membuat dia menjadi lebih mengerti tentang kehidupan. Terkadang orang hidup tidak memahami kehidupan, hanya sebatas hidup ya hidup aja, senang ya senang aja, tanpa memikirkan sebab dan akibat. Bahwa ada sebab pasti ada akibat. Maka kita, untuk sahabat aku semua yang menonton video ini, jadikan ini sebagai pembelajaran. Kalau kamu tidak ada di ranah ini, kamu jadikan pembelajaran, ambil yang bermanfaat, jadikan sebagai motivasi kamu untuk menjadi lebih baik dan lebih baiklah lagi ya. Karena kembali bahwa semua itu ada yang disebut namanya hukum tebar tuwe ya. Kembali menyerahkan apapun pada Sang Pemilik alam semesta, dan jangan pernah lupa untuk selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil langkah atau keputusan dalam hidupmu ya. Tetap kembali bangkit. Kalau kamu yang terpuruk saat ini karena merasa kamu terendolimi, cepat bangkit menjadi sosok yang lebih tangguh, bahwa kemarin itu adalah pembelajaran yang diberikan oleh Tuhan untuk kamu ya, dan kamu menjadi sebuah seseorang yang lebih memahami, baik maskulin maupun feminim ya. Ini tidak tergantung dari feminim atau maskulin. Semua bisa melakukan hal seperti ini, tetapi untuk kamu jadikan sebagai contoh bahwa ke depannya kamu akan menjadi lebih baik dan lebih hati-hati. Oke, Sobat Gondes, ya kita akan coba shuffle pesan untuk kamu ya. Kita mengambil dari Wet the Ampunya Gondes ya. Ini pesan versi Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Kita akan ambil 5 seperti tebaran kartunya. Kita ambil acak aja ya, fokuskan agar kamu mendapatkan pesan yang terbaik untuk kamu. Anda yang akan mengambilnya. Oke. Pesan pertama buat kamu yang menonton video ini. Mandiri, tidak manja. Kamu di sini akan terbentuk menjadi sosok yang mandiri dan tidak manja. Ini pesan untuk kamu. Di antaranya kamu akan menjadi sosok yang mandiri. Dan kamu memang harus mandiri. Jangan pernah mengandalkan orang lain. Jangan mengandalkan orang yang belum jelas. Ya, belum jelas itu tidak bisa diandalkan. Sudah jelas pun kita tidak boleh mengandalkan atau tidak boleh mengandalkan sebuah keinginan itu pada seseorang itu. Tetap menjadilah sosok yang mandiri tetapi tidak egois. Seperti itu. Tentang ketenangan jiwamu ya. Dengan berdoa kamu akan menjadi lebih tenang, karena doa itu maha dahsyat ya, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik, lebih ikhlas ya kan. Dengan doa kita menjadi lebih baik, lebih dekat pada Sang Pencipta, menjadi lebih ikhlas ya. Pesan yang ketiga kosong ya. Kemudian untuk pesan yang keempat juga kosong. Mungkin pesan ini sudah cukup untuk kamu, tetapi di akhir ada lagi kemudian ya. Ini adalah pesan yang kelima untuk kamu. Jangkar ya, kamu harus tetap bisa bertahan untuk hidup kamu sendiri, untuk kedepannya kamu sendiri ya. Jangan mengandalkan orang. Kenapa? Karena semua kembali kepada kamu. Tanggung jawab hidupmu ada di tangan kamu ya. Seperti itu. Yang pasti kamu hanya boleh berharap, bermohon, meminta, menyerahkan diri hanya pada Sang Pemilik alam semesta, karena kuasanya, perencananya itu tiada tara, dan kamu tidak boleh negatif thinking pada Sang Pemilik alam semesta. Positiflah bahwa segala sesuatu rencana Tuhan atau rencana Allah itu lebih baik. Pencerahan dari Sang Maha Kuasa. Jangan pernah untuk lupa selalu berdoa ya. Seperti itu ya. Oke, Sobat Gondes, semoga ini bisa bermanfaat. Ambil yang bermanfaat saja, yang tidak bermanfaat dibuang saja ya. Atau ambil yang baik, yang kurang baik bisa kamu perbaiki ya. Seperti itu. Oke, ada kesalahan dari Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna. Tetap berdoa yang terbaik bagi dia ya, walaupun kamu merasa sudah dindolimin, merasa disakitin, tetap kamu menjadi orang baik yang tidak pernah menaruh dendam pada siapapun, termasuk dia, karena bagaimanapun dia pernah membahagiakan kamu dan kamu pernah mencintai dia. Seperti itu ya.
Ada kesalahan milik Hondes Mendestaro sebagai manusia biasa, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.